teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenal hukum pidana. Pengertian dari hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Sumber-sumber hukum pidana dibedakan atas dua, yaitu sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Di Indonesia sendiri, kita belum memiliki kitab undang-undang hukum pidana nasional, sehingga masih diberlakukan kitab undang-undang hukum pidana warisan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Kitab undang-undang hukum pidana memiliki sistematika sebagai berikut, yaitu buku ke-1 tentang ketentuan umum terdiri dari pasal 1 sampai dengan pasal 103, buku kedua tentang kejahatan dari pasal 104 sampai dengan pasal 488, dan buku ketiga tentang pelanggaran dari pasal 489 sampai dengan pasal 569. Selain kitab undang-undang hukum pidana tersebut, terdapat pula beberapa undang-undang yang mengatur tindak pidana khusus yang dibuat setelah kemerdekaan, seperti misalnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang narkoba, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang anti-terorisme. Undang-undang khusus ini sengaja dibentuk karena tindak pidana tersebut belum diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana yang sudah ada. Dalam hukum pidana terdapat beberapa azas. Azas-azas tersebut merupakan ketentuan umum yang menentukan sejauh mana hukum pidana tersebut berlaku. Azas yang pertama yaitu azas legalitas, terdapat dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Azas legalitas ini menitik beratkan bahwa tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Misalkan nih, si A melakukan kejahatan hari Senin, kemudian undang-undang tentang kejahatan tersebut adanya seminggu kemudian, jadi dia tidak bisa dipidana karena belum ada undang-undangnya saat dia melakukan kejahatan tersebut. Kemudian pada ayat selanjutnya ditentukan pula apabila sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka yang dipakai adalah aturan yang paling ringan sanksinya bagi terdakwa. Azas selanjutnya yaitu azas tiada pidana tanpa kesalahan, yaitu untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana harus dilakukan bila mana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut. Jadi untuk mempidana seseorang harus ada unsur kesalahan dalam diri seseorang tersebut. Selanjutnya azas teritorial terdapat dalam pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu menitik beratkan ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku atas semua peristiwa pidana yang terjadi di daerah yang menjadi wilayah teritorial negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk juga kapal bendera Indonesia, pesawat terbang Indonesia, dan gedung kedutaan dan konsul Indonesia di negara asing. Kemudian azas nasionalitas aktif terdapat dalam pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Azas ini menentukan bahwa ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana dimanapun ia berada. Kemudian azas nasionalitas pasif, yaitu ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan negara, terdapat dalam pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam hukum pidana dikenal macam-macam pembagian delik, yaitu delik yang pertama, delik yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya, seseorang sengaja merampas jiwa orang lain, seperti yang diatur dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Delik ini disebut juga dengan delik dolus. Kemudian delik yang disebabkan karena kurang hati-hati, atau disebut juga dengan delik culpa. Misalnya, seseorang karena kesalahannya telah menimbulkan matinya orang lain dalam lalu lintas di jalan.
Delik selanjutnya yaitu delik karena menjalankan hal-hal yang dilarang oleh undang-undang dan tidak menjalankan hal-hal yang seharusnya dilakukan menurut undang-undang. Menjalankan hal-hal yang dilarang oleh undang-undang, misalnya melakukan pencurian atau penipuan. Tidak menjalankan hal-hal yang seharusnya dilakukan menurut undang-undang, misalnya tidak melapor adanya komplotan yang merencanakan makar. Macam-macam pidana, yaitu berbicara mengenai hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang telah bersalah melanggar undang-undang hukum pidana. Pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan macam-macam hukuman yang dapat dijatuhkan, yaitu sebagai berikut, terdiri dari hukuman-hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok yang pertama yaitu hukuman mati. Sebenarnya terdapat negara-negara yang telah menghapuskan bentuk hukuman ini, seperti misalnya Belanda. Namun di Indonesia sendiri hukuman ini terkadang masih diberlakukan untuk beberapa hukuman. Hukuman pokok yang kedua yaitu hukuman penjara, terdiri dari penjara seumur hidup dan penjara sementara. Hukuman penjara sementara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun. Terpidana wajib tinggal dalam penjara selama masa hukuman dan wajib melakukan pekerjaan yang ada di dalam maupun di luar penjara, dan terpidana tidak mempunyai hak pistol. Yang dimaksud dengan hak pistol adalah hak bagi terpidana untuk mengubah nasibnya dengan membayar biaya tertentu. Hukuman pokok yang ketiga yaitu hukuman kurungan. Hukuman ini kondisinya tidak seberat hukuman penjara dan dijatuhkan karena kejahatan-kejahatan ringan atau pelanggaran. Biasanya terhukum dapat memilih antara hukuman kurungan atau hukuman denda. Hukuman pokok yang keempat yaitu hukuman denda. Dalam hal ini terpidana boleh memilih sendiri antara denda dengan kurungan. Maksimum kurungan pengganti denda adalah 6 bulan. Hukuman pokok yang terakhir yaitu hukuman tutupan. Dijatuhkan berdasarkan alasan-alasan politik terhadap orang-orang yang telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara oleh KUHP. Hukuman ini merupakan penambahan pidana ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang hukuman tutupan. Selanjutnya yaitu hukuman tambahan. Hukuman ini tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri, melainkan harus disertakan dengan hukuman pokok. Hukuman tambahan tersebut terdiri antara lain pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Baik teman-teman, sekian dulu ya pengenalan mengenai hukum pidana. Tunggu pembahasan lebih lanjut di video berikutnya ya.